Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala selalu senantiasa memberikan nikmat-nikmat dan karunia kepada kita semuanya, sehingga dengan nikmat-nikmat dan karunia tersebut kita masih bisa hadir di salah satu di antara taman-taman surga di dunia, yang mana tatkala seorang hamba menginginkan untuk bisa masuk ke dalam taman-taman surga di akhirat, maka dia harus terlebih dahulu mau masuk ke dalam taman-taman surga di dunia. Salah seorang ulama mengatakan, barang siapa yang selalu senantiasa masuk ke dalam taman-taman surga di dunia, maka dia akan masuk pula ke dalam taman-taman surga di akhirat. Namun sebaliknya, tatkala seorang hamba tidak pernah masuk ke dalam taman-taman surga di dunia, maka dia tidak akan masuk pula ke dalam taman-taman surga di akhirat. Kedua kalinya salat bertangaikan salam semoga senantiasa tersampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang selalu senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga datangnya hari kiamat. Ilmu merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan oleh seorang hamba, karena dengan ilmulah yang menjadikan seorang hamba tahu mana yang buruk dan mana yang baik, dan bisa mengetahui bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala akan menaikkan derajat orang-orang yang berilmu. Sampai-sampai Imam Syafi'i dahulu pernah mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arada kilaihima fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah diraih dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan akhirat, hendaklah diraih dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah diraih dengan ilmu. Sehingga tidak diragukan lagi keutamaan orang-orang yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu, yang mana para malaikat akan mengepakkan sayap-sayapnya untuk orang tersebut karena ridho terhadap apa yang ia kerjakan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu pernah bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Karena memang masuknya kita ke dalam surga, masuknya kita ke dalam surganya Allah yang begitu agung, surganya Allah yang begitu mulia, bukan dengan amal-amal yang telah kita kerjakan, tapi dengan rahmatnya Allah yang begitu agung, dengan rahmatnya Allah yang begitu mulia, yang dapat memasukkan seorang hamba masuk ke dalam surga. Namun tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmatnya, tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala membagi-bagikan rahmatnya kepada para hambanya untuk bisa masuk surga, itu tidak ngawur, itu tidak ngasal, ada rambu-rambunya, ada patokannya, yaitu seorang itu harus beriman, dan tidaklah seorang itu beriman kecuali dengan menuntut ilmu. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi mengatakan, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang selalu semangat dalam menjalani safar menuntut ilmu yang panjang ini. Karena banyak sekali orang-orang di luar sana yang gagal dalam menuntut ilmu karena disebabkan kurangnya keikhlasan dalam menuntut ilmu. Dahulu Al-Imam Malik pernah mengucapkan kalimatnya yang sangat agung, yang beliau ucapkan setelah beliau selesai menulis salah satu kitabnya, yang mana tatkala Imam Malik selesai menulis kitab tersebut, ada orang yang iri kepada Imam Malik,
ada orang yang hasad kepada Imam Malik, lalu orang itu menulis sebuah kitab yang sama pula, lebih bagus, lebih baik daripada kitabnya Imam Malik. Lalu orang itu datang ke hadapan Imam Malik lalu mengatakan, katabtu kitaban ahsan min kitabik, aku telah menulis sebuah kitab yang lebih bagus, lebih baik daripada kitabmu. Lalu apa jawaban dari Imam Malik? Imam yang begitu mulia, imam yang tahu kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, imam yang tahu bahwasanya dia telah berada di jalan yang benar, hanya menjawab sebuah perkataan yang pendek yang benar-benar harus direnungi bagi seorang yang ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Beliau mengatakan, maka nalillahi batin, suatu hal apapun yang diberikan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang akan kekal, maka itulah yang akan bersama kita. Wallahu taala alam. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.